السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لدينه القيم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام، وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الهادرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam satu situs resmi yang disampaikan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, lembaga resmi pemerintah yang mendidik, membina para calon-calon pemimpin untuk memahami bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ada sebuah survei yang dilakukan dan diumumkan secara resmi menyatakan bahwa 52,2% rakyat Indonesia percaya bahwa kita ini masih terjajah. 52,2%, sebuah angka yang tidak kecil. Tapi penjajahan itu tidak seperti model dahulu para orang tua kita. Tidak dijajah secara fisik, tidak dijajah mereka datang ke sini kemudian melakukan sesuatu untuk memperoleh, mengeruk, meraih keuntungan. Tapi penjajahan yang terjadi sekarang adalah penjajahan di bidang ekonomi, penjajahan di bidang politik, di bidang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Prinsip Islam adalah menggiring semua orang yang percaya, semua orang yang yakin dengan ajaran yang mulia, ajaran yang diturunkan oleh Allah, pemilik langit dan bumi ini, adalah bahwa Islam mengajarkan tentang perintah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Bahkan ayat ini selalu dibaca para khutbah, para khatib setiap hari Jumat. Sebelum menutup khutbahnya, ayat ini senantiasa dibaca. Cuman sayang karena sering tidak diterjemahkan, kita juga mendengar hanya sebagai rutinitas, tidak melihat kenapa Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwa ini menjadi tausiah pekanan, ini menjadi spirit setiap Jumat untuk diingatkan kepada semua kaum muslimin, diingatkan kepada semua umat Islam untuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan innallaha ya'muru bil adl. Sungguh Allah memerintahkan untuk setiap umat manusia, setiap hambanya, apalagi yang muslim dan beriman kepada Allah, untuk ya'muru bil adl, untuk berlaku adil, untuk menciptakan keadilan, untuk menghadirkan keadilan.
Bahkan para ulama mengatakan, andaikan hanya satu doa kita yang diterima oleh Allah, andaikan hanya satu permohonan kita yang dikabulkan oleh Allah, maka yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah adalah pemimpin yang adil. Karena yang merusak agama, merusak tatanan adalah pemimpin yang tidak adil. Karena adil itu maknanya al-adlu didduhu adz-dzulm. Adil itu adalah lawannya zalim. Karena adil itu al-adlu huwa al-wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sesuatu yang sangat mendasar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengumumkan pasangan-pasangan setiap hidup, pasangan kakak dan sebagainya. Coba kita perhatikan ketika Allah memasangkan Allahu wa aqna wa huwal aghna wa aqna. Allah yang memberi kekayaan, tetapi Allah tidak menyebut dia yang membuat orang jadi miskin, tapi Allah menyebut huwa aghna wa aqna. Allah memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Semua kita yang hidup tidak mungkin akan mati kecuali rezeki kita sudah selesai. Maka dalam bahasa agama kita, orang meninggal namanya wafat. Qad thamma, sudah sempurna, sudah selesai. Kalau belum selesai, mau berbulan-bulan di dalam ICU pun tidak akan meninggal. Kenapa? Karena rezekinya belum selesai. Bahkan mungkin beliau menjadi asbab rezeki buat orang lain. Tidak akan meninggal. Tidak akan ada orang yang sampai harus mati kelaparan karena Allah tidak memberikan rezekinya. Kenapa? Karena rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, jangankan kita rakyat Indonesia yang sumber daya alam yang luar biasa, kekayaan alamnya yang dahsyat, kekayaan ayam yang super, binatang melata pun dapat jaminan dari Allah. Illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali telah dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi yang jadi persoalan yang disampaikan oleh Lemhanas tadi, 52,2% percaya bahwa ada penjajahan di bidang ekonomi. Itu bukan soal ada orang yang tidak sampai kaya, bukan. Tetapi soal bagaimana prinsip Islam likaila daulatan bainal aghniya, bahwa tidak boleh harta itu beredar, berputar, dia lagi. Bayangkan 100 juta rakyat Indonesia dikumpulkan kekayaan kita yang di tabungan, yang di deposito, yang di bawah bantal, yang dalam lemari, yang dalam apa saja yang kita simpan, dikumpulkan 100 juta rakyat Indonesia, itu baru sama satu orang oligarki di negeri ini kekayaannya. Bayangkan, KPU mengumumkan 87% kepala daerah itu diongkosi. Apa artinya diongkosi? Harus kembali uangnya. Jadi pilkada, pilgub, bahkan pilpres omong kosong. Tidak akan mungkin terjadi keadilan jika masih diongkosi oleh pemegang kendali uang kita yang rata-rata 100 juta dikuasai oleh satu orang. Bayangkan ada orang kaya di Indonesia ini punya tanah lebih luas dari Jakarta, 4 kali Jakarta dia punya secara pribadi. Bukan persoalan jika itu ada pemerataan keadilan, karena prinsip Islam adalah distribusi. Bukan kalau ada yang kaya ada yang miskin, enggak. Karena Islam tidak pernah mengenal ada kemiskinan. Allah tidak pernah menghadirkan orang miskin. Yang Allah hadirkanlah orang yang cukup. Karena yang muncul kemudian di dalam lingkungan kita, kehidupan kita adalah apa? Karena kesempatan untuk memperoleh kekayaan itu yang nggak ada. Kesempatan untuk memperoleh apa yang direzekikan oleh Allah untuk bumi Indonesia ini, itu yang kurang. Saat ini saja misalnya, di saat para petani kita
yang nanam gabah, yang menghasilkan beras, baru menikmati 1 bulan ini menikmati keuntungan sedikit, gak banyak. Yang tadinya Rp400 naik jadi Rp500 atau Rp460 atau lebih sedikit Rp520. Itu sekarang yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi saat ini di Bulog, katanya kapasitas yang dipunyai Bulog tidak mungkin mendukung seluruh rakyat Indonesia bisa bertahan hidup 1 bulan ke depan. Karena kebutuhan kita minimal 1,2 juta ton. Sementara yang ada di Bulog hari ini hanya 520 ton. Kebayang nggak, Pak? Ini belum masuk 2023 yang diprediksi oleh para pengamat akan terjadi krisis. Waliyadzubillah. Tapi orang beriman yakin tidak akan mungkin Allah biarkan kita. Sebagai orang yang yakin dengan Allah, tidak akan mungkin Allah biarkan kita. Kenapa? Karena perintah Allah setiap Jumat dibacakan para khutbah, diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sungguh Allah senantiasa perintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Adil itu bukan sama rata sama rasa, bukan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak mungkin orang berlaku adil kalau dia tidak bertakwa. Tidak mungkin orang berlaku adil kalau dia tidak percaya kepada Allah seutuhnya. La ilaha illallah. Tidak mungkin. Orang yang tidak takut sama Allah, dia akan terus zalim dan zalim dalam semua hal. Yang lebih parah kalau dia zalim dengan kekuasaannya, dia zalim dengan apa yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Yang mana perintah Allah untuk berlaku adil, gak main-main. Wa ita'i dzil qurba. Kalau semua kita, masing-masing kita memperhatikan satu tetangga depan, satu tetangga belakang, satu tetangga kanan, satu tetangga kiri, selesai urusan. Yang jadi persoalan ketika ada orang yang kaya sekali dengan pagar rumah yang tinggi, dengan pagar komplek yang tinggi, sementara di sampingnya ada orang yang luar biasa dimiskinkan. Bapak lihat di daerah Jakarta Utara, apartemen-apartemen mewah itu buat siapa? Apakah nelayan sanggup membeli apartemen-apartemen itu? Apakah nelayan di Muara Angke sanggup membeli apartemen-apartemen untuk tinggal di apartemen-apartemen? Nggak mungkin. Terus siapa yang tinggal di situ? Kenapa mesti bangun di situ? Dan itu yang terjadi. Inilah yang membuat kita kemudian apa? Kardil, membuat kita tidak mampu mengambil apa yang harusnya merupakan hak kita. Bukan persoalan kalau jika kesempatan itu sudah diberikan, kemudian orang tetap tidak maju, tidak berubah. Itu adalah kulturnya, itu adalah budayanya, itu adalah kesalahan personalnya. Yang kita tuntut adalah ketika kesempatan itu tidak diperoleh, rakyat yang harusnya mendapatkan kesehatan begitu datang sudah dibawain KTP, sudah dibawain KK, sudah dibawain keterangan lurah, masih dipersoalkan karena 3 bulan menunggak, 6 bulan menunggak, setahun menunggak. Padahal hal yang paling asas, hal yang paling mendasar, negara ini dibentuk, negara ini dibuat, negara ini hadir dengan tumpahan darah para syuhada, dengan nyawa para ulama, dengan nyawa para mujahidin, nyawa para santri untuk mengobarkan semangat untuk melawan penjajahan. Dan pada saat itu mereka waktu itu di mana? Lari, bahkan berkhianat. Maka benarlah Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta tidak memberi kesempatan para pengkhianat untuk memiliki tanah, untuk memiliki wilayah, apalagi sampai menguasai berhektar-hektar, berpuluh-puluh, beribu-ribu hektar. Tidak ada. Masih syukur diberi kesempatan boleh hidup, masih diberi kesempatan untuk berusaha, karena itu adalah persoalan keadilan. Tapi untuk menguasai tidak boleh. Kenapa? Karena pengkhianat, karena merusak tatanan, karena tidak mampu menghadirkan keadilan. Dan itu contoh nyata real dalam kehidupan kita, bangsa Indonesia. Maka di Jogja
Gubernurnya tidak dipilih, tidak perlu, karena sultan mewarisi. Kalau mau dikaji lebih dalam lagi, mau dikaji lebih menukik lagi, sultan itu adalah khalifah ing tanah Jawa. Ada dalam dustur, ada dalam fakta peninggalan para ulama bahwa Sultan Yogyakarta adalah khalifah ing tanah Jawa, pemimpin dunia. Bukan hanya pemimpin orang Jogja, bukan hanya pemimpin Indonesia, pemimpin Nusantara, bahkan pemimpin dunia, ikut memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah melarang kita bukan hanya yang mungkar. Mungkar itu perbuatan buruk kelihatan, tapi Allah juga menyebut apa? Fahsya. Fahsya itu adalah kejahatan masih ada dalam fikiran, baru terbetik dalam hati, belum muncul di permukaan. Itu saja Allah perintahkan untuk apa? Melarang kita berlaku fahsya. Kenapa zina disebut oleh Al-Quran? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena jangankan berbuat, berpikir untuk melakukan saja sudah dilarang. Apa artinya? Tidak boleh ada langkah-langkah mengarah ke sana. Ketika tahu ada kehancuran di depan, tapi mendorong orang untuk sampai hancur, itu yang nggak boleh. Pemerintah hadir, pemimpin hadir, orang-orang berkesempatan, berkuasa hadir untuk apa? Untuk riayatul nas, untuk riayatul ummah, untuk mengayomi umat. Yang pertama, tugas pokoknya adalah himayatud din, menjaga agama. Maka politik dalam Islam dibolehkan, dibenarkan. Masjid boleh bicara politik, tapi bukan politik praktis. Bukan mengajak orang memilih ini, mencoblos ini, bukan. Tapi menyadarkan umat bahwa politik itu mengantar orang untuk apa? Himayatud din wa riayatul ra'iyah. Untuk menjaga agama, mengawal agama, dan mengayomi umat, mengayomi masyarakat. Maka ketika bicara keadilan tidak boleh ditanya apa agamanya, apa keyakinannya, apalagi cuma beda mazhab, apalagi cuma beda persoalan-persoalan fikhiyah. Nggak boleh. Kita berlaku adil kepada siapapun, walau ala anfusikum. Bahkan yang utama adalah kepada diri kita sendiri. Karena nggak mungkin kita bisa berlaku adil kepada yang lain kalau kita tidak adil kepada diri kita sendiri. Wal bagh. Allah juga melarang bukan hanya fahsya sebagai kejahatan yang tersembunyi, mungkar kejahatan yang nyata, wal bagh, permusuhan. Apalagi permusuhan antar bangsa, antar anak bangsa, antar rakyat. Nggak boleh ada pemimpin diam ketika ada provokator di depannya menyatakan permusuhan dengan sesama anak bangsa. Tidak boleh pemimpin cuek, harus ditangkap orang seperti ini, harus dimasukkan penjara orang seperti ini, karena merusak tatanan berbangsa dan negara hanya karena kepentingan politiknya, hanya karena kepentingan kemauannya, kepentingan dapurnya, kepentingan bisnisnya. Dia mau merusak tatanan yang besar. Naudzubillah. Sangat kita sayangkan. Gak boleh. Kita memusuhi bukan orangnya, kita benci bukan orangnya. Tapi kalau yang dibenci orangnya, apalagi ulama, apalagi keturunan Rasulullah, apalagi orang-orang berilmu yang menjaga umat, naudzubillah. Mau jadi apa negeri ini? Negeri yang diproklamirkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 9 Ramadan, hari Jumat yang mulia, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 26, rumah Sayyid Faraj Marta, keturunan Arab yang tidak pernah mengangkat Arabnya, karena Arab secara resmi sudah tergabung dengan rakyat Indonesia secara utuh. Berbeda dengan yang lain yang makannya di Indonesia, hidupnya di Indonesia, ngeruk kekayaan dari Indonesia, tapi tidak pernah mengakui Indonesia sebagai negaranya. Namanya saja nggak mau Indonesia. Tapi yang disalahkan selalu Arab, Arab dan Arab lagi. Sampai agama pun naudzubillah disebut sebagai agama Arab, agama Islam, agama satu-satunya. Inna dina indallahil Islam.
Maka umat harus dicerdaskan lewat mimbar-mimbar masjid, majelis-majelis ta'lim, lewat pengajian-pengajian, lewat kajian-kajian. Bukan untuk apa? Supaya tahu apa kewajibannya. Ya'idukum, Allah beri pelajaran besar, Allah beri pelajaran berharga untuk menjadi renungan buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الهادرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, ketika Wahsy adalah orang yang menombak Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, paman kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat dan disaksikan oleh Rasulullah. Diambil hatinya dan dimakankan kepada Hindun. Masuk Islam. Wahsy ini yang menombak paman Rasulullah di depan mata Rasulullah di perang Uhud, kemudian masuk Islam. Rasulullah berat sekali karena begitu melihat Wahsy, terbayang pamannya yang ditombak itu. Tapi Rasulullah harus berlaku adil. Wahsy ini pemimpin perang kafir, orang kafir yang memimpin perang, sempat membuat umat Islam tercabik-cabik, bahkan paman Rasulullah menjadi korban. Tapi Rasulullah harus berlaku adil. Ketika dia mau menyatakan menjadi muslim, berat bagi Rasulullah, tapi Rasulullah harus berbuat adil. Apa kata Rasulullah? Saya terima iman Islammu, tapi jangan sering-sering muncul di depan saya. Allahu Akbar. Untuk menjaga keadilan, menjaga perasaan yang luar biasa. Paman kandungnya Asadullah, singa Allah, yang ditombak oleh Wahsy di depan mata Rasulullah. Tapi Rasulullah harus tetap berlaku adil. Beliau mengatakan, saya terima iman Islammu, tapi tolong jangan sering-sering di depan saya. Allahu Akbar. Tidak mudah. Akhirnya para sahabat kemudian berdiskusi dan menyampaikan kepada Rasulullah untuk ditugaskan Wahsy ke tempat yang jauh sebagai sebuah solusi. Diterima sebagai saudara muslim, diterima sebagai orang beriman, berterima sebagai hamba Allah, tapi jangan sering-sering di depan saya, karena ini menyangkut rasa. Walau ala anfusikum. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua. Kalau kita belum diberlakukan oleh orang kepada kita, apalagi dia saudara kita, cuman beda khilafiyah, perbedaan-perbedaan yang bukan asas, perbedaan-perbedaan, jangan pernah menyakiti, apalagi menciptakan permusuhan, mengajak orang untuk memusuhi. Na'udzubillahi min dzalik. Agar kita semua diberkahi oleh Allah di negeri Indonesia yang tercinta ini. Kita umat Islam besar, umat Islam banyak, tetapi masih seperti buih di lautan, belum ada kekuatan apa-apa. Maka kita tetap waspada untuk tetap berbuat adil, tetap berlaku adil kepada siapapun, agar Allah menurunkan pertolongan untuk bangsa dan negara kita. Syukur kita jika kita sudah layak mendapatkan pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا ذللا فأعزنا وإنا فقراء فأغننا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا وارضنا وارض عنا اللهم آتنا تقواها اللهم آتنا تقواها اللهم آتنا تقواها وأنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر